La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, maka hendaknya kamu menegakkan sholat dan jangan lupa untuk berkurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dicintai Allah, kita ini sudah mendekat dengan Idul Adha ya. Nah, ketika Idul Adha ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu, maka hendaknya kamu menegakkan sholat dan jangan lupa untuk berkurban. Nah, dari sini kita memahami sahabat yang dicintai Allah bahwa berkurban ini merupakan syariat yang disyariatkan di masa ini, sekarang ini gitu. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan nih, Ustadz, saya mau korban tapi saya belum akikah. Kira-kira gimana nih? Sah nggak korban saya? Atau mana yang harus saya dahulukan, akikah atau korban? Nah, begini sahabat, kita harus mendudukkannya sesuai dengan porsi dulu. Akikah adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi bayi yang baru lahir. Apa itu dia? Kambing. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Itu dilaksanakan di hari ke-7. Di hari ke-7 ketika bayi itu lahir, maka orang tuanya memberi nama, orang tuanya mencukur rambut, lalu dihitung dengan berat perak, disedekahkan, dan orang tuanya juga mengakikahkan. Ya. Nah, kalau kurban itu adalah ibadah sama, menyembelih hewan dilaksanakan di hari raya Idul Adha atau 3 hari tasyrik setelahnya. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang harus saya dahulukan, Ustaz? Berkurban atau akikah? Nah, saya ingin mendudukkan, kalau akikahnya itu untuk anak kita, contoh misalkan anak kita lahir, hari ke-7-nya hari tasyrik. Kita hanya mampu untuk akikah, nggak mampu untuk kurban. Anak kita kembar 3, laki-laki, coba bayangin tuh, 3 berarti kali 2, 6 kambing. Kalau mau ditambah lagi dengan kurban, nggak cukup duitnya. Nah, kalau begini ceritanya, dahulukan akikah. Kenapa? Karena memang juga bersamaan dengan waktunya. Dan waktunya terbatas. Kalau kurban insya Allah tahun-tahun berikutnya masih ada. Nah, kalau sekarang kondisinya lain. Ini bukan anak saya, Ustadz. Saya belum akikah. Karena orang tua saya dulu nggak mampu mungkin, jadi tidak diakikahkan sampai beliau meninggal. Sampai sekarang saya belum akikah. Nah, saya mau akikah atau kurban? Nah, kalau ini pertanyaannya begitu pada diri kita yang sudah lewat, udah bukan 7 hari lagi kita jadi bayi ini, udah hampir tinggal, bukan 7 hari lagi baru lahir, tapi tinggal sisa 7 hari lagi. Ya, ini usianya udah begitu lanjut gitu ya. Gimana yang model begini? Ya, kalau yang begini sudah lewat. Kenapa? Karena akikah itu adalah kewajiban orang tua, bukan kita sebagai anak. Waktunya juga terbatas. Ya, 7 hari. Ya, walaupun beberapa ulama ada yang menambahkan 14 hari, 40 hari atau sampai ya selama dia masih hidup masih rohin, tergadai. Ya, kalau dia ingin menebusnya dengan akikah yang dia berikan, alhamdulillah, itu kebaikan. Tapi kalaupun tidak, sebenarnya kewajibannya ada pada orang tua. Jadi kalau posisinya seperti ini, silahkan berkurban untuk hari raya Idul Adha atau di hari tasyriknya. Tapi intinya berkurban lebih didahulukan. Kenapa? Karena berkurban waktunya pendek, hanya 4 hari. Sedangkan akikah masih punya waktu batas yang 11 bulan berikutnya. Artinya insya Allah, jika punya niatan betul, ingin melakukan 2 kebaikan ini, ya itu akan menjadi sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga yang bertanya, gimana Ustadz kalau saya tetap kurban tapi akikahnya juga saya kerjakan. Punya duit? Punya. Bagus, nggak apa-apa. Tinggal dibedakan saya, ini untuk kurban, ini untuk akikah. Ya. Kalau memang kita punya keleluasaan, silahkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini juga bisa memberikan satu pemahaman kepada kita berkaitan tentang gimana dengan akikah dan kurban. Atau mungkin ada juga yang bertanya, Ustadz saya gabungin aja deh niatnya. Ya. Jadi 2 kambing, ini buat akikah saya sekaligus kurban.
boleh atau tidak? Kan sama, boleh menggabungkan puasa Senin Kemis dengan puasa Syawal misalkan, atau puasa tengah hari, kan sama-sama puasa. Nah, boleh atau tidak? Tidak, karena berbeda. Kalau kurban itu punya definisi tersendiri, akikah juga punya definisi tersendiri. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa satu definisinya, menahan makan dari imsak sampai berbuka, itu definisinya sama, mau puasa apapun, ya kan? Nah, kalau berkurban ada perbedaan, maka tidak bisa dijadikan satu. Insya Allah silahkan bagi sahabat-sahabat ya yang ingin bertanya kepada kita, nanti tulis saja di kolom komentar di bawah ya, pertanyaan-pertanyaan sahabat, saya akan mencoba untuk menjawabnya, dan mudah-mudahan dari pertanyaan itu memberikan manfaat untuk yang lain ya, karena insya Allah ilmu itu datang dari pertanyaan ya. Kalau kita bertanya dan orang lain bermanfaat bagi mereka, maka masya Allah pahalanya juga kita akan mendapatkannya. Sekian, sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.